Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa melanjutkan pertemuan kita dalam video pembelajaran dari praktek pengalaman lapangan 2 kampus Universitas Banjarmasin di SMP Negeri 1 Kurau. Sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan kembali, nama saya Ahmad Aidi, jurusan Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Dan saya berterima kasih juga kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah, guru bimbingan konseling yang sudah menerima dan memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan praktek pengalaman lapangan ini. Jadi pembahasan kali ini bimbingan klasikal mengenai kesulitan dalam belajar atau layanan pribadi. Jadi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Oke, kita akan nyanyi sama-sama. Jadi kita akan menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa, tapi huruf vokalnya diganti O. Contoh, potong bobok ongso. Nah, kita nyanyi sampai selesai. Ikuti Bapak ya. 1, 2, 3. Potong bobok ongso, mosok dokolo, nono monto donso ompot kolo, sorong kokonon, lo. Ya, boleh tepuk tangan semuanya. Ya, berikut tadi adalah contoh ice breaking yang bisa kita lakukan supaya kita merefresh otak kita sebelum menerima pembelajaran ini. Ya, masuk ke pengertian. Jadi untuk kita mengetahui pengertiannya, alangkah baiknya kita menyimak video berikut ini. Tentang kesulitan belajar. Adakah di antara teman-teman semua yang memiliki kesulitan belajar? Ya, saya percaya pasti dari teman-teman semua ada yang memiliki hambatan dalam belajar, mungkin dalam waktu atau dalam materi, bisa jadi dalam keadaan atau apapun itu. Tahukah teman-teman apa itu kesulitan belajar? Ya, kesulitan belajar didefinisikan oleh the United States of Education atau USOA yang dikutip oleh Abu Rahman adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencangkup pemahaman dan penggunaan bahasa atau ajaran atau tulisan. Sedangkan menurut Sunarta, kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya, sehingga berakibat prestasi belajarnya rendah dan perubahan tingkah laku yang terjadi tidak sesuai dengan partisipasi yang diperoleh sebagaimana teman-teman kelasnya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa kesulitan belajar adalah suatu keadaan dalam proses belajar mengajar di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kesulitan belajar pada peserta didik. Nah, anak-anak semua sudah mengetahui kan apa itu namanya kesulitan dalam belajar? Oke, kita lanjut. Kenapa sih terjadi kesulitan belajar itu? Nah, ini adalah sebab-sebab dari kesulitan belajar. Perhatikan video berikut ini. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kesulitan belajar pada peserta didik. Menurut Helix Wirawan, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor intern atau faktor dari dalam diri anak itu sendiri yang meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis, serta faktor ekstern yang meliputi faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor intern. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor fisik dari peserta didik itu sendiri. Sebagai contoh sederhana adalah apabila peserta didik sakit, tentunya kemampuan peserta didik tersebut untuk menerima materi pelajaran menjadi terganggu. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis adalah berbagai hal yang berkenaan dengan perilaku yang dibutuhkan dalam belajar. Contohnya, faktor psikologis yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik adalah rasa aman, motivasi, inteligensi,
bakat, minat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor ekstern. Yang pertama, faktor-faktor sosial. Contoh faktor sosial yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik adalah faktor keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini adalah interaksi dengan keluarga dan masyarakat seperti cara mendidik orang tua, keharmonisan hubungan dengan orang tua, kondisi sosial masyarakat, dan sebagainya. Berikutnya adalah faktor-faktor non-sosial. Faktor-faktor non-sosial yang dapat menjadi penyebab munculnya masalah kesulitan belajar adalah faktor kemampuan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, sarana prasarana yang disediakan di sekolah, dan sebagainya. Oke, nah sangat tidak nyaman sekali kan kita dalam belajar itu memiliki kesulitan dan seharusnya kita itu semangat dalam belajar demi menuntut ilmu dan menggapai cita-cita kita semuanya. Nah, jadi kita akan masuk ke langkah-langkah atau cara dalam mengatasi kesulitan belajar. Cek video berikut ini. Berikut adalah cara mengatasi kesulitan belajar. Berdasarkan gejala yang teramati dari faktor penyebab kesulitan belajar, maka upaya dilakukan guru antara lain yang pertama, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Mereka akan dapat melihat tulisan di papan tulis lebih jelas. Begitu pula dalam mendengar semua informasi belajar yang diucapkan oleh guru. Yang kedua, gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pembelajaran dan bimbingan oleh orang tua dan keluarga lainnya. Yang ketiga, program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Teknik program remedial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mengulang kembali bahan pelajaran yang belum dikuasai, memberikan tugas-tugas tertentu kepada siswa, dan lain sebagainya. Yang keempat, bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Boleh jadi kesulitan belajar itu tumbuh karena materi pelajarannya bersifat abstrak sehingga sulit dipahami oleh siswa. Yang kelima, suasana belajar menyenangkan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan suasana belajar kondusif. Suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pelajaran. Yang keenam, motivasi orang tua di rumah. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapatkan perhatian orang tua dan anggota keluarganya. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi ekstrintik dan instrintik agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Selain itu juga orang tua perlu memperhatikan kesehatan tubuh anak dengan memberikan makanan dan minuman yang bergizi disertai dengan suplemen pembangun tubuh yang cukup. Nah, itulah video-video mulai dari pengertian, penyebab, dan penyelesaian dari masalah dalam belajar atau slow learning. Nah, cukup sekian video yang dapat Bapak sajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan dalam video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.